Sentimen anti-Amerika yang meningkat dengan latar belakang Perang Gaza menandai posisi AS yang gagal mengamankan posisinya di Timur Tengah. Alhasil, ketidakpopuleran AS dan negara-negara barat lainnya memicu banyak hal, tak terkecuali serangan yang ditargetkan. Terbaru, pangkalan militer AS di Suriah menjadi sasaran roket dan menimbulkan ledakan dahsyat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana gerakan ini bisa mengakar? Ledakan dahsyat di Suriah. Tahukah kalian ada tren yang berkembang di masyarakat Arab seiring dengan pecahnya perang di Gaza? Yah, itu adalah sikap anti terhadap Israel yang dianggap agresor dan kepada Amerika selaku pendukung utama pelaku genosida. Adapun Suriah, negara ini berkali-kali meminta agar pasukan AS angkat kaki dan menganggap keberadaan tentara Paman Sam sebagai sesuatu yang ilegal di negara mereka. Alih-alih nurut, AS malah memperkuat kehadiran militernya di sana. Alhasil, pangkalan militer AS terus menjadi bulan-bulanan dengan sejumlah serangan yang dilaporkan. Pada Kamis 29 Agustus, proyektil ditembakkan ke pangkalan mereka yang terletak di dekat ladang gas Konoko di provinsi Deir ez-Zor di timur Laut Suriah. Meski TASS belum mengkonfirmasi jumlah pasti proyektil yang ditembakkan, namun penggunaan drone kamikaze dilaporkan. Berikut efek ledakan dahsyat menurut saksi mata. Sistem pertahanan udara pun disebut berhasil mencegah dan menghancurkan drone-drone itu sebelum mencapai target. Serangan semacam ini juga terjadi sebelumnya, tepatnya pada dini hari tanggal 14 bulan Agustus. Saat itu, proyektil tidak mengenai pangkalan dan tidak ada cedera di antara prajurit AS yang dilaporkan. Kemudian pada bulan April, serangan roket juga terjadi di pangkalan militer di timur laut Suriah. Insiden ini terjadi setelah jeda serangan sejak bulan Februari dan dilatar belakangi meningkatnya ketegangan di kawasan antara Israel dan Iran. Pemimpin Timur Tengah peringatkan AS. Sentimen anti-Amerika yang meningkat di kawasan Arab bukan sekadar isu lepas yang dibiarkan berkembang. Sebab pada dasarnya, para pemimpin Arab tidak tinggal diam dan mengambil peran untuk memberi peringatan kepada pihak AS. Januari lalu misalnya, bersamaan dengan lawatan Menteri Luar Negeri Antony Blinken di kawasan ini, para pemimpin Arab memperingatkan bahwa masyarakat Arab menganggap Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini, atas meningkatnya jumlah korban tewas warga sipil di jalur Gaza. Sebuah laporan terkait kemarahan publik yang intens kemudian diteruskan oleh NBC News. Pembantaian dan kehancuran Gaza disebut sebagai pemicunya. Al-Mayadin yang mengutip jaringan penyiaran Amerika itu pun membuat banyak sorotan yang digarisbawahi. Pertama, adanya pernyataan yang bertentangan antara para pemimpin AS dan Israel. Kedua, harapan agar Blinken mendesak Israel menghentikan genosida. Serta yang ketiga, kesediaan para pemimpin Arab membantu AS dalam upaya rekonstruksi dan tata kelola pasca perang, dengan menekankan penolakan mereka terhadap rencana pemindahan paksa di jalur Gaza. Di pihaknya, Blinken menyuarakan penolakannya terhadap pernyataan apapun yang mendesak pemindahan paksa warga Gaza dengan mengatakan pernyataan semacam itu tidak bertanggung jawab dan menghasut. AS kini dianggap toksik. Tidak hanya datang dari sisi dunia Arab, peringatan sentimen anti-Amerika bahkan merebak untuk selanjutnya datang dari pihak internal Amerika sendiri. Sebagaimana dilaporkan ABC News, Departemen Luar Negeri telah menerima banyak peringatan dari pos-posnya di Timur Tengah selama beberapa minggu sejak Februari. Karena urgensinya itulah, pertemuan dengan badan-badan intelijen di Washington akhirnya dilakukan untuk mengevaluasi dampak menurut komunikasi internal yang ditinjau. One Cable dari misi Amerika di Maroko mengatakan bahwa mantan kolaborator di negara itu menegaskan betapa AS dianggap toksik. Sebab dukungan pemerintah terhadap Israel setelah serangan Hamas Oktober tahun lalu secara luas dianggap sebagai cek kosong untuk tanggapan Israel dalam tanda kutip. Dokumen yang dilabeli sensitif tetapi tidak dirahasiakan itu sekaligus menyoroti kritik terhadap AS
tak tergoyahkan meski pemerintah Paman Sam mulai menguatkan narasi kepedulian terhadap warga Gaza. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian secepatnya, mengingat pukulan terhadap popularitas AS di Timur Tengah secara terus-terusan bakal berdampak luas bagi diplomasi Amerika ke depannya. Meski sikap optimis sempat ditunjukkan, beberapa pejabat Departemen Luar Negeri mengakui mungkin perlu waktu satu generasi untuk membangun kembali reputasi AS di beberapa negara. Para ahli bahkan berpendapat bahwa lonjakan sentimen anti-Amerika dapat berdampak negatif bagi bisnis AS yang beroperasi di wilayah tersebut serta berpotensi mengilhami ekstremisme. Sentimen anti-AS menguat di tepi barat. Warga Palestina sepertinya belajar banyak setelah apa yang mereka lalui di Gaza selama ini. Satu di antara yang paling signifikan adalah penguatan sentimen anti-AS yang dibarengi lonjakan dukungan Hamas di tepi barat. Menurut jajak pendapat yang diterbitkan Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, PSR pada Desember tahun lalu, disebutkan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat karena mayoritas warga menolak legitimasi Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas. Tidak tanggung-tanggung, tingkat persentase yang menyuarakan agar Mahmud Abbas seharusnya mengundurkan diri hampir mencapai 90%. Tingkat anti-Amerika dan anti-Barat sangat tinggi di kalangan warga Palestina karena posisi yang telah mereka ambil terkait hukum humaniter internasional dan apa yang terjadi di Gaza, kata Direktur PSR Khalil Shikaki kepada Associated Press. Studi tersebut dilakukan antara 22 November dan 2 Desember, di mana 1.231 orang diikut sertakan. 481 wawancara langsung dengan warga Palestina di Gaza, termasuk dalam cakupan dengan margin error sebesar 4%. Menurut jajak pendapat, 82% responden di tepi barat yang diduduki menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan perlawanan Palestina untuk melancarkan serangan terhadap target-target Israel pada 7 Oktober. Hal ini untuk memastikan pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari intimidasi Israel. Populer juga di Oman. Oman menjadi salah satu bukti semakin menguatnya sentimen anti-Amerika di Timur Tengah. Oman sendiri merupakan jembatan antara Iran dengan negara-negara Arab juga Barat, menjadi fasilitator antara Houthi Yaman dan musuh-musuhnya pun telah dilakukan. Berikut inisiasi perdamaian Israel dan Hamas juga tak luput dari upaya. Meski mediasi ditengahi Qatar dan Mesir, peran Oman tak serta-merta bisa diabaikan. Namun, usaha menjadi aktor diplomatik yang efektif di Timur Tengah menjadi lebih menantang, terutama karena sentimen anti-Amerika meningkat di masyarakat Oman setelah Perang Gaza memasuki bulan ke-11. CEO Gulf State Analytics, konsultan risiko geopolitik yang berbasis di Washington, Giorgio Cafiero, menuliskan hasil perjalanannya ke Oman belum lama ini. Melalui Stimson, Cafiero menemukan fakta bahwa warga Oman secara umum mengutuk Israel. Berhubung agresivitas Israel diyakini mampu ditangani AS. Mereka berharap banyak, namun sikap abai pemerintahan Biden menjadi sumber kemarahan dan frustasi di Oman. Pada awal tahun 2024, Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab menemukan bahwa 69% warga Oman memiliki opini yang semakin negatif terhadap kebijakan AS. Dengan 94% diantaranya menyebut respons AS terhadap Perang Gaza adalah buruk atau bahkan sangat buruk. Hal ini membuktikan bahwa gerakan anti-Amerika juga populer di Oman, tak peduli meski negara itu telah menguatkan kesan netralnya sejak awal. Serangan di Suriah baru-baru ini menggarisbawahi peningkatan ketegangan regional dan ancaman terhadap posisi militer AS di kawasan. Bagaimana pandangan kalian tentang gerakan anti-Amerika di Timur Tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.